Mari Bapak Ibu semua yang diberkati oleh Tuhan, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan yang terambil di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Ya, Alkitab Perjanjian Lama, Bapak Ibu, boleh buka sama-sama di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-118, ayatnya yang ke-8. Jadi Mazmur pasalnya yang ke-118, ayatnya yang ke-8. Oke. Ya. Mari Bapak Ibu semua untuk menghormati firman Tuhan, ketong semua boleh bangkit berdiri untuk sama-sama mendengarkan firman, membacakan firman Tuhan ini. Iya. Mari kita baca sama-sama. Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Satu kali lagi dengan suara yang jelas terdengar, 2, 3. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ya. Oke. Luar biasa ya Bapak Ibu. Ini firman yang sangat hebat. Firman yang benar-benar mengingatkan Bapak Ibu bahwa betapa pentingnya menaruh harapan buat Tuhan saja. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, hari ini Bapak Ibu dan Beta akan sama-sama mau belajar, mau kupas tuntas ini ayat. Ayat ini cuma satu, tetapi sebenarnya dia punya makna yang besar, yang Bapak Ibu dan Beta harus ketahui, perlu Bapak Ibu dan Beta belajar, supaya begini, pada akhirnya ketong punya pemahaman tentang Tuhan itu semakin hari semakin jelas, semakin memahami tentang apa yang Tuhan mau. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu baca kitab Mazmur 118 ayat yang ke-8, ini kitab ditulis oleh Daud Bapak Ibu ya. Ini Mazmur ini ditulis oleh Daud, pemazmur, dikatakan pemazmur. Ini sebenarnya kisah dari Daud yang dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Oke? Jadi ketika dia mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, dia benar-benar merasakan bahwa begini, taruh harapan buat manusia itu sia-sia. Dia mengalami itu Bapak Ibu, taruh harapan buat Tuhan itu lebih baik daripada taruh harapan buat manusia. Oke? Jadi gini Bapak Ibu, pemazmur lagi sementara menyatakan kebenaran ini untuk Bapak Ibu dan Beta. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ini, dimulai dari kalimat di ayat yang ke-8, itu pemazmur dia berkata begini, lebih baik. Nah, kalau Bapak Ibu belajar bahasa Indonesia, kata lebih baik itu sebenarnya gini, kata yang sedang membuat satu perbedaan, betul? Bapak Ibu, ini kata yang membuat perbedaan antara satu dengan yang lain. Daud lagi kasih tahu begini Bapak Ibu, ternyata perbedaan antara Tuhan dan antara manusia itu punya perbedaan yang jauh sekali. Amin. Manusia di dalam segala keterbatasannya tidak bisa menyamai Tuhan yang tidak terbatas itu. Makanya sebelum pemazmur dia bicara ini Bapak Ibu, dia sudah bilang lebih baik berlindung pada Tuhan. Di akhir dari bacaan itu dia bilang daripada berharap pada manusia. Dia di awal kalimat, Bapak Ibu lihat permainan kalimat yang dia pakai di situ, lebih baik. Berarti gini Bapak Ibu, jauh sebelum dia bicara di akhir, dia sudah menunjukkan satu statement penting yang Bapak Ibu dan Beta harus ketahui, bahwa sebaik-baiknya manusia tidak lebih baik dari Tuhan. Amin. Itu yang Bapak Ibu dan Beta harus pahami bersama. Nah Bapak Ibu, tidak kebetulan juga, mungkin hari ini Bapak Ibu yang baca Mazmur 118 ayat 8 ini, Mazmur 118, Bapak Ibu di dalam Alkitab Bapak Ibu dan Beta, ini sekedar pengetahuan saja. Ini Mazmur 118 itu dia punya kedudukan pas di tengah Alkitab. Jadi Bapak Ibu, ini jadi kalau Bapak Ibu mau cari kitab yang di tengah-tengah tuh Mazmur 118. Lalu dia punya keunikan Mazmur ini begini Bapak Ibu. Satu pasal di ayat Mazmur itu pasal terpendek di dalam Alkitab, Mazmur 117. Di bawah Mazmur 119 itu ayat terpanjang di dalam Alkitab. Gitu ya? Luar biasa. Jadi memang ini benar-benar hebat.
Ayat ini Mazmur 118 hari ini ketemu belajar ini tidak kebetulan. Ini benar-benar mendapat perhatian penting karena dia beta sing tahu juga alasan kenapa ditaruh di tengah-tengah, tapi memang pasti semua yang Alkitab taruh itu semua ada punya makna ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya ini adalah Bapak Ibu mesti taruh perhatian penting di situ. Oke? Jadi mari kita belajar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tadi beta bilang pemazmur sedang membuat satu perbandingan bahwa sebaik-baiknya manusia dia tidak lebih baik daripada Tuhan. Sehebat-hebatnya manusia, manusia terbatas. Tuhan yang kita sembah Allah yang tidak terbatas. Nah, coba Bapak Ibu tolong perhatikan sama-sama dengan beta dalam ayat yang tadi. Hal pertama yang kita mau belajar dari Mazmur 118 ayat yang ke-8. Kata lebih baik berlindung pada Allah itu diambil dari kata Ibrani tou kasah, ya Bapak Ibu, coba Bapak Ibu, tou kasah. Tou kasah tulisannya TOWB, tou pakai B belakang, TO Tango Oscar Whiskey Bravo. Oke? Kasah, kasah Charlie Hotel Asia S-nya S Sierra AH Hotel. Jadi tou kasah. Oke? Kata lebih baik berlindung itu dia punya bahasa asli itu gitu Bapak Ibu. Tou kasah, ya. Nah, mari lihat sama-sama apa yang dimaksudkan dengan kata itu. Kenapa pemazmur memulai kalimat di dalam Mazmur 118 ayat 8 dengan kalimat lebih baik berlindung pada Allah. Bapak Ibu pasti tahu Allah di situ semua tulisannya tulisan besar. Bapak Ibu pasti tahu Allah yang dimaksud Allah siapa? Allah YHWH, Allah the existing one, Allah yang satu-satunya Allah yang eksis. Oke? Pemazmur kasih tahu Bapak Ibu dan beta hari ini begini. Bapak Ibu dan beta harus benar-benar melakukan yang namanya tou kasah. Nah, mari lihat pengertian tou kasah. Tou kasah punya pengertian begini Bapak Ibu. Yang pertama, sangat menyenangkan kalau kamu mencari perlindungan pada Allah. Amin. Jadi ternyata begini Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu dan beta membiasakan gaya hidup suka cari perlindungan di dalam Allah, itu Alkitab memulai dengan kata sangat menyenangkan. Amin. Nah Bapak Ibu lihat kalimat ini. Kalau Bapak Ibu dan beta terus hidup selalu membiasakan hidupmu cari Tuhan, berlindung pada Tuhan, berarti hidup Bapak Ibu dan beta pasti sangat menyenangkan. Amin. Ya, karena kata tou itu kata sangat menyenangkan. Jadi ternyata orang yang hidupnya terbiasa ada dalam perlindungan Tuhan itu dia punya kehidupan sekalipun persoalan ada. Tapi Bapak Ibu dan beta punya kehidupan dikategorikan orang yang hidupnya sangat menyenangkan. Amin. Amin. Mesinnya sangat menyenangkan. Ya. Sangat happy katong hidup dengan Tuhan. Sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, yang berikut Bapak Ibu. Yang berikut kata yang berikut, pengertian yang berikut. Iya. Yang kedua kalau Bapak Ibu dan beta benar-benar melakukan yang namanya tou kasah, Bapak Ibu pengertian tou kasah begini, sangat menyenangkan kalau kamu menaruh harapan pada Allah. Amen. Jadi berlindung pada Allah itu dikategorikan menyenangkan. Berharap pada Allah itu dikategorikan menyenangkan. Nah, coba Bapak Ibu tulis lalu Bapak Ibu tolong perhatikan. Bapak Ibu lihat. Tadi beta sementara belajar merenungkan kembali firman ini, tiba-tiba beta diingatkan Tuhan begini Bapak Ibu. Belajar menaruh harap buat Tuhan tidak semudah yang katong bicarakan. Bapak Ibu dan beta bisa bilang beta berharap buat Tuhan, tetapi pada praktek sulit sekali Bapak Ibu dan beta bisa berharap buat Tuhan. Betul keseng? Karena begini Bapak Ibu, orang berharap kepada Tuhan tidak jadi dalam satu malam. Orang bertobat lalu dia mulai berharap sungguh-sungguh buat Tuhan, itu yang bisa jadi begitu. Karena ini namanya butuh proses. Berharap itu perlu dilatih. Betul keseng? Bapak Ibu berharap itu sama dengan iman.
Jadi orang beriman itu bukan berarti dia lahir langsung beriman atau dia bertobat langsung beriman. Beriman itu butuh namanya proses. Amin, amin. Sama berharap. Alkitab bilang gini, sangat menyenangkan kalau katong punya kebiasaan hidup belajar berharap buat Tuhan. Kalau Bapak Ibu sampai di titik kata berharap, coba Bapak Ibu merenung sejenak kata itu. Orang yang berharap itu pasti dia memposisikan diri kepada orang yang lemah. Betul? Kalau beta berharap orang berarti posisinya kan beta tahu beta punya kemampuan kan? Tidak mungkin beta kuat, beta tapi berharap orang. Dan tidak mungkin orang yang berharap itu mengharapkan orang yang di bawah dia. Rata-rata orang menaruh pengharapan itu kepada orang yang kuat. Betul kasih Bapak Ibu? Oke? Nah, Alkitab ajar Bapak Ibu dan beta di dalam Mazmur 118 ayat 8. Sangat menyenangkan kalau Bapak Ibu punya kehidupan adalah kehidupan yang selalu berharap. Maksudnya begini Bapak Ibu, Bapak Ibu menaruh posisi hidupmu ada di bawah. Bapak Ibu dan beta tidak punya kekuatan itu. Kekuatan untuk apa? Untuk ada di atas kalau bukan Tuhan. Amin. Untuk itu belajar berharap itu, orang bisa belajar berharap dengan cepat kepada Tuhan waktu dia tahu posisi Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bilang tahu posisi. Tahu posisi. Waktu dia menyadari dia punya posisi, dia tidak bisa bikin apa-apa tanpa Tuhan. Di titik itulah dia berharap buat Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu dan beta, katong yang punya pemahaman tentang yang berharap, jadi katong berpikir, Alkitab bilang berharap ya berharap saja. Berharap yang bagaimana yang Alkitab lagi maksud di dalam ayat ini? Berharap tuh memposisikan diri. Karena Bapak Ibu tidak bisa bikin apa-apa, Bapak Ibu punya kelemahan, Bapak Ibu harusnya menggantungkan harapan sepenuhnya kepada Allah yang penuh dengan segala kekuasaan-Nya. Amin. Nah, itu yang dikatakan sangat menyenangkan kalau hidup kita berharap kepada Tuhan, kepada Allah. Allah YHWH, Allah eksis yang Bapak Ibu baca di situ ya. Nah, yang berikut Bapak Ibu, kata kasah berikut, kata kasah berikut punya pengertian berikut gini Bapak Ibu. Sangat menyenangkan kalau kamu itu mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan. Amin. Jadi ternyata di ayat 8 dia bilang, di dalam Alkitab kita dia bilang lebih baik berlindung pada Tuhan. Lebih baik berlindung pada Tuhan ya daripada percaya kepada manusia. Itu maksudnya begitu Bapak Ibu. Lebih baik, sangat menyenangkan kalau Bapak Ibu menjadikan Tuhan itu tempat curhat. Bapak Ibu masih ingat pengajaran kemarin? Yang beta bilang bahwa ternyata Tuhan yang Bapak Ibu dan beta sembah ini Tuhan yang sangat baik. Dia menyatakan dirinya adalah Bapa yang baik. Kemarin ketemu belajar kata Bapa diambil dari kata Pater. Pater punya pengertian Bapa yang baik, bukan sekedar Bapa biasa, tapi Bapa yang baik. Selain dia jadi Bapa yang baik, dia adalah generator. Kemarin ketemu belajar itu toh? Dia adalah generator. Iya, jadi ternyata begini Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu dan beta waktu belajar Mazmur 118 ayat ini dia diulang kembali. Kalau Bapak Ibu menjadikan Tuhan itu tempat curhat yang paling baik, Bapak Ibu sedang memposisikan dia sebagai Bapa yang memahami, Bapa yang berempati terhadap semua yang katong curhat. Amin, amin, amin. Beta waktu dalam perenungan firman ini, beta sangat ingat begini Bapak Ibu. Kadang-kadang betul ya, katong artinya bukan beta bilang Bapak Ibu saja, tapi beta juga yang sedang bicara. Katong kadang-kadang katong harus tahu bahwa katong cari tanpa curhat tuh yang paling tepat cuma Tuhan saja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin katong bicara, katong perkataan, katong pun tujuan baik, tapi karena katong punya penyampaian sudah salah, dia pun maksud jadi salah. Gitu. Makanya selalu ada istilah orang bilang kalau katong titip uang ke orang itu sampai ke orang itu bisa kurang, tapi kalau katong titip pesan sampai ke orang itu bisa lebih. Betul kasih. Jadi ternyata betul waktu Tuhan bilang begini, alangkah menyenangkan kalau kamu menjadikan aku tempat curhat. Jadi ternyata betul Tuhan yang Bapak Ibu dan kita sembah itu adalah Tuhan yang memang dia sangat pas
untuk ketong tiap hari curhat dengan dia. Dia suka Bapak Ibu cerita dengan dia tiap hari gitu. Jadi hari-hari ini memang ketong mesti bijaksana. Ketong curhat, lebih baik curhat pada Tuhan saja juga. Amin. Amin. Sebab ketika Bapak Ibu curhat dengan Tuhan, kemarin beta bilang di ibadah, dia bukan sekedar mendengar, tapi dia mendengar dalam kapasitas begini. Dia memahami, dia merasakan apa yang Bapak Ibu lagi curhat, lalu dia berempati. Itulah Tuhan yang katong sembah. Amin, amin. Jadi ingat ini Bapak Ibu, mari katong jadikan Tuhan itu Allah tempat curhat, Allah tempat katorang datang berlindung, Allah tempat katorang datang berharap. Ya, makanya pemazmur berkata di dalam ayat yang ke-8, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Amin. Tadi beta bilang di awal Bapak Ibu, manusia sebaik-baiknya dia pasti punya kekurangan. Sehebat-hebatnya dia pasti punya kekurangan. Mulai hari ini ketong belajar firman ini, beta mau Bapak Ibu dan beta semua belajar begini. Jangan pernah ketong idolakan siapapun. Amin. Di dalam persekutuan, di tempat lingkungan ketong kerja, di lingkungan ketong punya berjemaat, Bapak Ibu sing usah jadikan manusia idola. Karena Bapak Ibu pasti kecewa. Gitu ya. Idolakan Yesus saja. Amin. Karena Yesus pribadi yang tidak mengecewakan. Amin. Jadi Bapak Ibu dan beta, mari, sehebat-hebatnya manusia, dia tetap punya kekurangan. Ingat itu Bapak Ibu. Makanya beta selalu bilang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan selalu ingatkan, hati-hati, pujian itu yang membuat ketong jatuh. Jadi kadang-kadang kalau ketong diangkat, dipuji, itu tanda ketong mau jatuh tuh. Jadi hati-hati sekali. Jadi ingat Bapak Ibu, bahwa jangan ketong berharap for manusia. Manusia sehebat-hebatnya dia punya kekurangan. Manusia bisa mengecewakan. Bapak Ibu, suamimu bisa mengecewakan, istrimu bisa mengecewakan, anak-anak bisa mengecewakan, orang tua bisa mengecewakan. Satu-satunya pribadi yang tidak bisa mengecewakan adalah Yesus Kristus, Tuhan Allah yang luar biasa itu. Amin Bapak Ibu. Jadi kita percaya firman ini tidak panjang Bapak Ibu. Kalian cuma satu ayat saja, kita cuma bahas dia punya beberapa ayat di situ saja. Dia punya kata-kata di situ saja Bapak Ibu. Tapi kita percaya akan punya pesan sampai ke Bapak Ibu. Ya, tentang bagaimana hari ini pemazmur sedang kasih dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia pernah kecewa Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Daud, dia pernah kecewa dengan anaknya Absalom yang kejar-kejar dia mau bunuh dia. Dia pernah kecewa dengan Saul sebagai dia punya pemimpin. Makanya dia tulis ini mazmur. Dia bilang lebih baik berharap per Tuhan saja daripada percaya kepada manusia. Amin. Ingat itu Bapak Ibu. Biarlah firman ini jadi perenungan panjang buat Bapak Ibu dan beta. Ketong pulang dari sini, ketong merenungkan kembali. Jangan taruh harapan per siapapun di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, anak-anak, semua ketong pandana mau cari kerja, siapapun dia jangan taruh harapan per manusia. Taruh harapan buat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu beta selesai. Tuhan Yesus kiranya memberkati ketong semua. Amin buat firman Tuhan. Atau berikan kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu.